Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya. Untuk judul baru, bisa cek juga di playlist channel ini. Bab 1844 Pertempuran Moxie 1. Yun Feng telah mendapatkan banyak teman dan musuh sepanjang perjalanannya. Berapa banyak orang yang sangat membencinya. Berapa banyak orang yang mau mengambil nyawanya selama mereka punya kemampuan. Namun, dia berdiri di sini baik-baik saja. Hidupnya hanya bisa diputuskan olehnya. Tidak mungkin orang lain membiarkannya mati selama dia tidak mau. Melihat bibinya begitu percaya diri, kekhawatiran Yun Qingchen pun sirna. Orang-orang jiwa darah memiliki dua jimat Dewa Kaisar. Bersama dengan barisan mereka, Bibi, aku khawatir aku akan menahanmu. Yun Qingchen sedikit malu. Dia hanyalah seorang raja saat ini. Jika dia berada di level dewa, dia bisa membantu. Melihat ekspresi frustrasi Yun Qingchen, Yun Feng terkekeh. Meskipun ada perbedaan kekuatan, kamu tidak boleh mengatakan hal-hal seperti menyeretku ke bawah. Anda berharap menimbulkan masalah bagi saya sebelum Anda mengambil tindakan. Qingchen, aku tidak tahu kamu memiliki kemampuan untuk memprediksi masa depan. Yun Qingchen langsung tersipu malu. Yun Feng menepuk pundaknya. Saya pernah menghadapi situasi di mana perbedaan levelnya bahkan lebih besar. Saat itu, saya hanya memikirkan bagaimana saya bisa menang. Sekalipun saya tidak bisa menang, saya harus mendapatkan beberapa keuntungan. Anda belum menantang kesulitannya. Anda tidak bisa mengakui kekalahan terlebih dahulu. Mengerti, Bibi? Yun Qingchen tampak bersemangat dan mengangguk dengan keras. Yun Feng tersenyum. Itu benar. Menyerah tidak ada dalam kamus keluarga Yun. Yun Qingchen mengerutkan bibirnya dan tersenyum. Apa yang dikatakan Yun Feng memberinya kepercayaan diri yang besar. Meskipun dia tidak kuat, dia sedikit banyak bisa membantu bibinya. Dia pasti akan melakukan yang terbaik. Tidak menimbulkan masalah bagi bibinya juga merupakan semacam kemajuan baginya. 5 Raja Dewa, 1 Dewa Penguasa, dan 2 Jimat Dewa Kaisar, Yun Feng bergumam sambil duduk di Istana Naga. Dia benar-benar bisa membiarkan binatang ajaib yang dikontraknya berurusan dengan 5 Raja Dewa, dan dia bisa melawan Tuan Tu sendiri. Dia berada di kelas 5 tingkat Raja Dewa saat ini, jadi tentu saja tidak akan sulit baginya untuk melawan Dewa Penguasa seperti sebelumnya. Ada juga 2 Jimat Dewa Kaisar. Sepertinya dia harus menunggu sampai kekuatan kedua jimat ini habis dan mereka lengah sebelum dia bisa menang. Para anggota Blood Souls tidak berdiskusi lebih jauh. Rencana pertempuran sepertinya telah didiskusikan sebelum hal itu terjadi. Mungkin mereka lebih berhati-hati. Para anggota Blood Souls memutuskan untuk mengambil tindakan besok. Yun Feng mengendalikan debu yang dibentuk oleh Istana Naga untuk ditempelkan pada pakaian Tuan Tu, menunggu hari esok datang. Yun Feng punya rencana berbeda untuk melenyapkan kalajengking beracun. Jika jiwa darah tidak datang kali ini, dia pasti sudah melenyapkan kalajengking beracun sepenuhnya. Kedatangan jiwa darah membuat Yun Feng berubah pikiran. Meskipun anggota inti kalajengking beracun semuanya tampak ketakutan, mereka mungkin tidak diyakinkan oleh beberapa orang yang tiba-tiba muncul di benak mereka. Mereka hanya terintimidasi oleh kekuatan pendatang baru. Mereka sudah lama menjadi tirani di Outland. Tidak mungkin mereka bersedia menjadi pelayan di bawah komando orang lain. Meskipun mereka tidak mengetahui tujuan dari jiwa darah, mereka tahu bahwa orang-orang itu pasti mencari barang bagus. Mereka tentu tidak bisa tinggal di luar dengan patuh. Selama dia memanfaatkannya dengan baik, dia mungkin memiliki peluang besar untuk menang kali ini. Hari berikutnya datang dengan sangat cepat. Langit baru saja cerah ketika jiwa darah telah berpindah dari kota ekor kalajengking dan langsung menuju ke selatan. Istana Naga menempel pada Lord Tu. Saat mereka bergerak, jiwa darah tidak menyadarinya sama sekali. Itu baru sehari. Kemiringan tinggi hutan belantara yang Yun Feng dan Yun Qingchen datangi sebelumnya telah disegel oleh anggota kalajengking beracun. Tidak ada yang diizinkan masuk. Setelah jiwa darah tiba, anggota inti kalajengking beracun semuanya siap dan berhati-hati. Seperti yang dipikirkan Yun Feng, mereka tampak ketakutan, tetapi hanya ada ketidakpuasan di mata mereka. Mereka semua menundukkan kepala dengan hati-hati dan memasang ekspresi hormat. Kalian, tetaplah di luar dan jangan ikuti aku. Tuan Tu memandang dengan dingin. Setelah mengatakan ini, dia mengayunkan jubah hitamnya dan langsung masuk ke dalam bersama 5 bawahan jiwa darah. Anggota inti dari kalajengking beracun dengan cepat mengangguk dengan hati-hati dan tidak berani untuk melihat ke atas.
Setelah menunggu beberapa saat, mereka akhirnya mendongak. F-Cek, jika mereka tidak lebih kuat dari kita tidak akan membiarkan dia menimbulkan masalah di sini. F-Cek, kita seperti pengecut di depannya. Para anggota kalajengking beracun segera mengumpat dengan marah. Sudah berapa tahun mereka berada di Outland? Tidak ada yang berani berbicara dengan mereka seperti ini. Tunjukkan rasa hormat pada mereka, dan mereka benar-benar mengira mereka adalah sesuatu. Jiwa darah apa? Sial, aku belum pernah mendengarnya. Saudara laki-laki, mereka pasti mencari sesuatu yang bagus. Itu benar, kita harus mengikuti mereka. Bagaimanapun juga, Outland adalah wilayah kami. Tidak masuk akal jika barang bagus di wilayah kita diambil oleh orang luar. Sial, menurutmu? Menurutku tidak. Hanya saja kekuatan orang-orang itu, jika kita ingin merampok mereka, kita mungkin akan mati. Ikuti saja mereka secara diam-diam sebentar. Bahkan jika kita tidak bisa mendapatkan barang bagus, kita tidak bisa membiarkan mereka menikmatinya sendirian. Benar, saudaraku. Kita tidak bisa membiarkan mereka memanfaatkan kita dengan sia-sia. Tentu saja, wilayah Outland adalah milik kalajengking beracun. Ayo pergi. Kami akan mengikuti mereka secara diam-diam. Kami akan mendapatkan beberapa hal bagus. Para anggota kalajengking beracun segera meringankan langkah mereka dan mengikuti di belakang dengan hati-hati, membuat jarak yang jauh di antara mereka, takut anggota jiwa darah akan memperhatikan mereka. Beberapa dari mereka secara bertahap menghilang ke dalam hutan yang layu. Jiwa darah bergerak maju. Mereka berhenti beberapa kali sepanjang jalan untuk memeriksa situasi sekitar dan segera menemukan petunjuk. Lord Tu memandang tanah di bawah kakinya dengan mata hitamnya. Lakukan. Kita hanya perlu menembus wilayah ini. Jangan terlalu berisik. Kelima anggota Blood Souls mengangguk dan menyerang satu demi satu. Setelah kelima kekuatan berkumpul, tanah yang sudah kering dengan mudah ditembus oleh kekuatan tersebut. Dengan suara gemuruh, tanah runtuh dan pintu masuk ke jurang muncul di depan jiwa darah. Lord Tu tidak bisa menahan cibiran saat melihat itu. Memang di bawah sini. Masuklah. Jangan menyentuh apapun di sepanjang jalan. Ya Pak. Kelima anggota Blood Souls segera berkata serempak. Mereka mengikuti Lord Tu ke pintu masuk yang gelap. Setelah masuk, salah satu dari mereka berkata, "Tuan, mengapa kita tidak memasang blokade ruang di pintu masuk gua untuk mencegah orang lain masuk?" Lord Tu mendengus dingin dan melanjutkan lebih dalam. Blokade luar angkasa membutuhkan kekuatan luar angkasa. Meskipun Moxie tidak akan mudah bangun, demi keselamatan, kita tidak bisa melakukan tindakan gegabah. Siapa lagi yang berani mengikuti kita? Bab 1845 Pertempuran Nafas Setan 2. Beberapa anggota Blood Souls tidak mengatakan apapun. Lord Tu berkata, bahkan jika seseorang masuk, bunuh saja mereka. Ya Pak, mereka berlima berkata dengan suara rendah. Lord Tu mengambil beberapa langkah ke dalam dan tiba-tiba berhenti. Dia menatap mereka berlima dengan dingin dengan mata hitamnya dan tiba-tiba berkata, "Kocok pakaianmu." Mereka berlima tercengang. Tanpa berkata apa-apa lagi, mereka mulai menggoyangkan pakaian mereka. Lord Tu menyipitkan matanya dan melihat partikel debu kecil di langit. Jubah hitamnya juga tiba-tiba terlepas. Yun Feng, yang berada di Istana Naga, mengertakkan gigi. Tuan Tu yang licik. Dia dengan hati-hati mengendalikan debu yang dibentuk oleh Istana Naga agar bercampur dengan debu lainnya. Yun Feng dengan hati-hati mengontrol arah perubahan, berharap debu yang terbentuk di Istana Naga tidak akan terlihat sama sekali. Tuanku, mengapa Anda harus melakukan ini? Jiwa darah semuanya bingung. Lord Tu memandangi debu yang berterbangan di langit dan berbisik dengan dingin, kita mungkin tidak tahu bahwa kita sedang menjadi sasaran orang lain. Kita harus berhati-hati. Ayo pergi. Tubuh Tuan Tu berkelebat dan dia sudah pergi dengan cepat. Jiwa darah segera mengikutinya. Dalam sekejap, beberapa dari mereka menghilang ke dalam kegelapan. Di dalam debu, setitik debu tiba-tiba berhenti berputar dan melayang di udara, diam sepenuhnya. Dia benar-benar paranoid dan waspada. Yun Qingchen mengerutkan kening. Yun Feng terkekeh. Itu normal. Jiwa darah telah saya kalahkan beberapa kali dan mendapat pelajaran. Yun Feng menghela nafas. Istana Naga tidak bisa mengimbangi orang-orang itu. Qingchen, ayo keluar. Apakah mereka tidak akan memperhatikan kita jika kita keluar sekarang? Yun Qingchen terkejut, tapi Yun Feng terkekeh. Tidak, karena ini jalan menuju sarang Moxie. Itu penuh dengan aura kaisar surgawi.
Aura kita akan sepenuhnya ditekan. Keduanya segera keluar dari Istana Naga. Setelah keluar, seperti yang dikatakan Yun Feng, tekanan kuat dari binatang ajaib datang tepat ke arah mereka. Mungkin karena Magic Beast sedang dalam kondisi tidur, aura Magic Beast tidak agresif sama sekali. Itu hanya memancarkan aura yang sangat biasa, memenuhi lorong gelap. Kegelapan di depan mereka sama sekali bukan masalah bagi Yun Feng dan Yun Qingchen. Mereka masih bisa melihat semuanya dengan jelas. Keduanya bergerak maju dengan hati-hati di sepanjang lorong. Aura mereka ditekan oleh aura Kaisar Dewa. Demikian pula, aura jiwa darah juga sama. Tidak ada yang bisa menemukan satu sama lain saat ini. Yun Feng bahkan lebih berhati-hati. Bibi, ada gerakan di belakang. Saya khawatir orang-orang itu mengikuti kita. Yun Qingchen mengerutkan kening dan berkata dengan suara rendah. Yun Feng tersenyum lembut. Saya hanya khawatir mereka tidak akan mengikuti kita. Tanpa mereka, situasi saat ini mungkin tidak mudah dikendalikan. Keduanya saling memandang dan tersenyum sambil melanjutkan lebih dalam. Semakin dalam mereka masuk ke lorong hitam, semakin tebal aura Kaisar Dewa. Tampaknya mereka semakin dekat dengan kediaman Moxie. Segera, lorong hitam itu berbelok, seolah-olah terhubung ke sebuah gua yang luar biasa besar. Aura Kaisar Dewa mencapai puncak kepadatan di depan. Yun Feng melambaikan tangannya dan blokade ruang angkasa langsung terbentuk. Dia melangkah ke dalam gua bersama Yun Qingchen. Aura iblis berkepala tiga yang besar tergeletak di tanah dengan ketiga kepalanya sedikit terangkat. Ketiga pasang mata itu semuanya tertutup. Jelas sekali binatang itu sedang tidur nyenyak. Jiwa darah berdiri di sisi Moxie. Yun Feng melirik Moxie dengan mata hitamnya. Di mana roh rumput Anhua? Yun Qingchen menarik lengan Yun Feng. Yun Feng melihat ke belakang. Yun Qingchen menunjuk ke suatu tempat tidak jauh dari kaki mereka. Yun Feng mengikuti pandangannya dan melihat bunga putih transparan bergoyang di udara. Batang bunga ramping terhubung ke tanah dan ada cahaya redup di sekujur tubuhnya. Tidak ada benang sari bunga yang indah di tengah kelopaknya, melainkan mulut kecil penuh gigi tajam. Ia membuka mulutnya sedikit dan bernapas dengan lembut, mengeluarkan suara-suara kecil yang tidak diketahui. Itu adalah roh rumput Anhua. Yun Feng segera memutuskan bahwa itu pasti roh rumput Anhua. Tempat tumbuhnya agak jauh dari Moxie. Kemungkinan besar itu untuk perlindungan. Jika ada makhluk yang secara tidak sengaja masuk ke sini dan menyentuh roh rumput Anhua, Moxie akan segera bangun. Yun Feng menahan napas dan mundur beberapa langkah bersama Yun Qingchen. Roh rumput Anhua terlalu dekat dengan mereka. Jika mereka secara tidak sengaja mendekat, mereka akan dapat menyentuh roh rumput Anhua meskipun ada blokade ruang angkasa. Setelah mereka berdua mundur beberapa langkah, mereka terkejut saat mengetahui bahwa roh rumput Anhua juga mundur beberapa langkah. Yun Feng dan Yun Qingchen sama-sama melebarkan mata hitam mereka. Roh rumput Anhua juga bisa bergerak. Blood Souls juga kaget melihat pemandangan ini. Lord Tu mengatupkan bibirnya dan berkata dengan suara rendah, roh rumput Anhua bisa bergerak. Roh rumput Anhua berhenti sejenak setelah bergerak beberapa langkah. Setelah beberapa saat, ia mulai bergerak ke arah lain. Itu adalah penjaga Moxie. Moxie tertidur dan tidak waspada sama sekali. Ia bisa bergerak dan kecepatannya tidak lambat sama sekali. Lintasannya benar-benar tidak beraturan. Yun Feng menduga jika dia terlalu dekat dengan roh rumput Anhua, roh itu mungkin akan mengincarnya. Dibutuhkan inisiatif untuk mendekatinya untuk membangunkan Moxie. Semangat rumput Anhua tidak bisa diremehkan. Yun Feng mengira itu akan menjadi tanaman yang tumbuh dengan patuh, tapi dia tidak menyangka itu akan menjadi alarm ponsel yang begitu gesit. Yun Feng memandang Lord Tu dari jiwa darah, yang mengerutkan kening. Sepertinya dia juga tahu bahwa tidak mudah untuk mengambil Moxie. Tidak mungkin membuat roh rumput Anhua berperilaku baik. Dia tidak boleh terlalu dekat, apalagi berinteraksi dengannya. Sulit untuk menjatuhkan Moxie tanpa memperingatkan roh rumput Anhua. Jiwa darah tidak melakukan apapun. Yun Feng dan Yun Qingchen tentu saja tidak terburu-buru. Mereka pasti tidak akan menyerang lebih dulu. Mereka harus menunggu jiwa darah mengambil tindakan sebelum mereka berdua melakukan apapun. Saat kedua pihak terdiam, roh rumput Anhua sedang bergerak. Ia menghembuskan napas dengan giginya yang tajam dan merasakan aura di sekitarnya. Pergilah. Tuan Tu tiba-tiba berkata. Yun Feng dan Yun Qingchen menoleh dan melihat bahwa salah satu jiwa darah telah menerima instruksi.
Tubuhnya segera berkelebat dan dia mendekati roh rumput Anhua yang bergerak. Roh rumput Anhua, yang sedang bergerak, tiba-tiba berhenti dan membuka sedikit mulutnya yang penuh dengan gigi tajam. Lord Tu meliriknya dan anggota Blood Souls melangkah maju sedikit. Roh rumput Anhua segera mengubah arahnya dan berlari menuju anggota jiwa darah. Sudut mulut Tuan Tu melengkung. Sosok jiwa darah segera muncul. Roh rumput Anhua segera mengubah arahnya dan mengejarnya lagi. Anggota jiwa darah terus mengembara dan menjaga jarak dari roh rumput Anhua. Roh rumput Anhua benar-benar terganggu olehnya dan dipimpin oleh hidungnya. Yun Qingchen terkejut. Ada metode seperti itu. Wajah Yun Feng menjadi sedikit gelap. Jika salah satu dari mereka mengalihkan perhatian roh rumput Anhua, roh rumput Anhua tidak akan menjadi ancaman. Mereka bisa mengalahkan Moxie dengan mudah. Yun Feng menyaksikan pengejaran roh rumput Anhua untuk waktu yang lama dan tidak membuat gerakan atau suara apapun. Dia mengerti bahwa roh rumput Anhua tidak begitu yakin ada makhluk yang menerobos masuk, yang berarti dia tidak akan membangunkan Moxie jika tidak ada aura yang menyentuhnya secara langsung. Bagaimanapun, hibernasi Moxie sangatlah penting. Roh rumput Anhua adalah rekannya dan mengetahui hal ini dengan sangat baik. Bab 1846 Pertempuran Nafas Setan 3. Ini bukanlah ide yang buruk. Yun Feng mengerutkan bibirnya dan menatap Lord Tu dari jiwa darah. Dia seharusnya memiliki level yang lebih tinggi dari Tu Wei dan seharusnya cukup dihargai di antara jiwa darah. Lord Tu membalik pergelangan tangannya dan dua jimat muncul. Yun Qingchen merasa gugup saat melihat itu. Orang-orang dari jiwa darah akan menyerang. Yun Qingchen memandang Yun Feng dengan mata hitamnya. Bibi, apakah kita akan menyerang? Yun Feng mengerutkan kening. Beberapa orang dari kalajengking beracun belum masuk. Tidak akan berhasil jika mereka menyerang sekarang juga. Saat itu, Moxie tidak akan khawatir. Sebaliknya, jiwa darah akan mengincar mereka. Yun Feng menggelengkan kepalanya dengan lembut dan berkata dalam hati, tunggu. Dua jimat Dewa Kaisar dipegang di tangan Lord Tu. Melihat Tuan Tu yang tertidur, dia mengerutkan bibirnya dengan dingin. Saat kekuatan jimat dilepaskan, Moxie hanya akan terluka parah. Kalian berempat akan menstabilkannya. Aku akan mengekstrak Beast Soul-nya. Ya, 4 anggota Blood Souls lainnya berkata dengan suara rendah. Hati Yun Feng langsung tenggelam setelah mendengar itu. Ekstrak jiwa binatang. Jika jiwa binatang diambil, tidak ada artinya baginya untuk memenggal kepalanya. Mengesampingkan segalanya, dia tidak bisa membiarkan jiwa darah berhasil mengendalikan kekuatan jiwa. Tante, Yun Qingchen tiba-tiba menarik lengan Yun Feng. Karena mereka berdua telah memasang beberapa jebakan di belakang, mereka bisa mendeteksi kedatangan kalajengking beracun. Setelah ditarik oleh Yun Qingchen, Yun Feng menyadari bahwa kalajengking beracun sudah sangat dekat. Dua jimat Dewa Kaisar dipegang di tangan Lord Tu. Bola elemen gelap pekat keluar dari jubah hitam dan mengenai jimat itu. Berdengung. Kekuatan jimat sudah akan diaktifkan. Yun Feng dan Yun Qingchen merasa lebih gugup. Anggota kalajengking beracun hampir sampai. Secepatnya. Desir. Yun Feng tiba-tiba bergerak menuju orang dari jiwa darah yang mengalihkan perhatian roh rumput Anhua. Saat ini, perhatian anggota jiwa darah lainnya tidak ada di sini. Ini adalah waktu terbaik baginya untuk menyerang. Dia mengepalkan tangannya. Saat dia mendekati orang dari jiwa darah, blokade luar angkasa tiba-tiba terbuka. Jiwa darah melebarkan matanya dan menatap Yun Feng, yang langsung muncul di depannya. Dia benar-benar tercengang. Karena naluri bertahan hidupnya, dia langsung ingin melawan, tapi sudah terlambat. Ada niat membunuh yang tak ada habisnya di mata hitamnya yang dingin. Yun Feng menyerang secepat kilat. Dia meraih leher pembangkit tenaga listrik jiwa darah dengan satu tangan dan menggantungnya tinggi-tinggi. Dia mengepalkan tinjunya dengan tangan lainnya dan mengumpulkan semua energi di tubuhnya, menekannya ke dadanya dengan kuat. Bang! Terdengar suara teredam. Tenggorokan anggota jiwa darah dipegang erat oleh Yun Feng dan dia tidak bisa mengeluarkan suara sama sekali. Fitur wajahnya benar-benar terdistorsi dan tubuhnya bergerak-gerak dengan keras. Melihat itu, Yun Feng terus-menerus memukulnya. Bang! 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 Retakan. Tubuh jiwa darah segera menjadi seperti boneka dengan benang putus. Dia kehilangan semua kekuatan di anggota tubuhnya dan dipukuli sampai mati oleh pukulan berat Yun Feng. Gumpalan jiwa dengan cepat keluar dari tubuhnya. Saat dia hendak melarikan diri, Yun Feng mendengus dingin.
Kekuatan mentalnya berubah menjadi cambuk yang langsung melilit dan menariknya ke tangannya. Dia mengumpulkan kekuatan mentalnya di telapak tangannya dan mengepalkan tangannya. Jiwa pria itu langsung hancur. Hanya butuh beberapa detik baginya untuk menghabisi seseorang dari jiwa darah secara diam-diam. Dia melambaikan tangannya dan ruang itu tersegel lagi, menyembunyikan tubuh Yun Feng. Roh rumput Anhua yang mengejar target kehilangan jejaknya dan berbalik untuk kembali. Pada saat ini, tubuh lincah mendarat di tanah. Itu adalah rubah yang sangat cantik. Seluruh tubuhnya berwarna putih bersih tanpa kotoran dan mata hitamnya berkilauan. Merasakan aura rubah, roh rumput Anhua berbalik dan menerkamnya. Rubah itu melompat dengan lincah dan memimpin roh rumput Anhua keluar. Rubah itu mendarat di tanah tanpa mengeluarkan suara sama sekali. Situasi di sini sunyi. Tuan Tu tidak tahu bahwa tempat ini telah lepas dari kendalinya. Suara langkah kaki yang berantakan terdengar samar. Meskipun jelas mereka sangat berhati-hati, langkah kaki itu masih sangat keras di telinga Yun Feng. Mata hitam rubah putih bersih berkilauan dan tubuhnya tiba-tiba berbalik, menghilang dalam sekejap. Roh rumput Anhua kehilangan aura yang dilacaknya dan berencana untuk kembali, tetapi aura baru segera muncul. Roh rumput Anhua membuka mulutnya dan berlari menuju kalajengking beracun. Yun Feng bersembunyi di blokade luar angkasa dan memandang Lord Tu, yang masih mengaktifkan jimatnya. Butuh beberapa waktu untuk mengaktifkan jimat Kaisar Dewa. Memikirkan jimat yang diberikan tuannya saat itu, rasanya sedikit berbeda. Kekuatan jimat tuannya harus berada pada tingkat yang mulia. Dia hanya bisa mengaktifkannya dalam waktu yang sangat-sangat singkat. Tidak peduli apa, waktu aktivasi memberinya kesempatan. Saudaraku, apa ini? Seorang anggota kalajengking beracun berseru. Roh rumput Anhua yang dengan cepat berlari ke arah mereka mengejutkan mereka. Bunga jenis apa ini? Itu bisa berjalan sendiri. Tuanku, tidak bagus. Seorang anggota Blood Souls akhirnya menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Ketika dia berbalik, dia menemukan temannya di tanah yang sudah mati diam-diam. Wajah Tuan Tu muram. Dia tidak bisa diganggu sama sekali saat ini. Membunuh mereka. Kita tidak bisa membiarkan mereka bertemu dengan roh rumput Anhua. Kalau tidak, semua usaha kita akan sia-sia. Ya Pak. Keempat anggota jiwa darah segera melintas dengan gila dan bergegas. Yun Feng, yang bersembunyi di blokade luar angkasa, melambaikan tangannya dan tubuhnya muncul. Dia melambaikan tangannya dengan keras dan dinding api tebal langsung menghentikan keempat anggota jiwa darah. Yun Feng, itu kamu. Tuan Tu menoleh dan tangannya gemetar saat melihat Yun Feng. Dia benar-benar ingin bergegas, tetapi situasi saat ini tidak memungkinkan sama sekali. Dia tadi di sini. Keempat anggota jiwa darah tahu bahwa mereka sedang menghadapi Yun Feng. Setelah beberapa saat yang mengejutkan, mereka segera menyerang bersama. Mata hitam Yun Feng menjadi gelap. Kalian berempat bukan tandinganku. Dua berkas cahaya muncul dari cincin kontrak, satu merah dan satu lagi hijau. Apa yang sebenarnya terjadi? Anggota inti dari kalajengking beracun berjalan mendekat. Roh rumput Anhua menyusul mereka. Yun Qingchen muncul dari suatu tempat dan berkata sambil tersenyum, apakah kamu di sini untuk mencari harta karun? Jika kamu tidak menginginkannya, aku tidak akan menahannya. Yun Qingchen mengulurkan tangannya dan hendak meraih roh rumput Anhua. Melihat itu, kalajengking beracun langsung berteriak dengan marah, itu milik kita. Jangan bergerak, Tuan Tu berteriak dengan marah. Kalajengking beracun tercengang. Yun Qingchen tertawa terbahak-bahak dan meraih roh rumput Anhua dengan matanya yang hitam pekat. Cek, siapa yang mau mendengar omong kosongmu? Nak, itu milik kita. Salah satu kalajengking beracun segera meraung dengan marah. Dia segera menerkam ke depan dan meraih batang roh rumput Anhua. Mata Tuan Tu melebar. Dia ingin menghentikannya, tapi dia masih harus menyelesaikan aktivasi jimat di tangannya. Dia hanya berjarak beberapa detik. Kekuatan jimat itu akan meledak dalam beberapa detik. Dalam beberapa detik ini, sebuah tangan mencengkeram batang roh rumput Anhua dengan keras. Saat tangan itu menyentuhnya, roh rumput Anhua tiba-tiba membuka mulutnya dan melolong sangat keras dan memekakkan telinga. Desir, tiga pasang mata binatang yang masih tertutup saat itu langsung terbuka. Moxie sudah bangun. Apa itu? Para anggota kalajengking beracun akhirnya melihat dengan jelas seperti apa makhluk raksasa di dalam gua itu saat ini. Ketika mereka melihat tiga kepala ular ganas Moxie terangkat dan tiga pasang mata binatang menatap mereka dengan tajam,
Kaki para anggota kalajengking beracun menjadi lunak dan mereka bergegas keluar, tidak lupa untuk meraih roh rumput Anhua dengan kuat. Mengaum. Ketiga kepala ular ganas itu mengeluarkan raungan yang kuat. Aura kuat dari Kaisar Dewa menerkam. Beberapa orang dari kalajengking beracun tidak lari jauh sebelum mereka langsung terbunuh. Daging dan darah mereka beterbangan kemana-mana. Beberapa teriakan berturut-turut terdengar. Beberapa anggota kalajengking beracun langsung mengeluarkan darah di seluruh tanah. Roh rumput Anhua di tangan mereka melepaskan diri dan melompat keluar. Ia melompat dengan cepat ke sisi Demon Breath. Setelah mencapai sisi Demon Breath, tubuhnya lemas dan jatuh ke tanah. Moxie bangun. Misi roh rumput Anhua telah berakhir. King Chen, ayo pergi. Yun Feng mengulurkan tangannya dan menarik Yun King Chen ke sisinya. Kedua binatang ajaib yang dikontrak segera mundur. Seberkas cahaya bersinar dan mereka berdua segera memasuki Istana Naga. Keempat anggota jiwa darah, yang masih bertarung dengan binatang ajaib yang dikontrak, tiba-tiba kehilangan target mereka. Mereka tercengang. Hilang. Yun Feng telah menghilang. Mengaum. Setelah terbangun, Moxie segera mengincar jiwa darah. Tuan Tu berbalik dan berlari keluar. Keempat anggota Blood Souls hanya bisa mengikutinya dengan panik. Namun, Moxie berada di tingkat Kaisar Dewa. Bagaimana dia bisa membiarkannya habis begitu saja? Retakan. Pintu masuk gua telah sepenuhnya tertutup oleh aura binatang ajaib tingkat Kaisar Dewa. Lord Tu mengutuk dengan suara rendah dan melihat ke arah binatang ajaib yang sudah mengamuk. Yun Feng, kamu merusak rencana jiwa darah lagi. Tuan Tu sangat marah hingga dia hampir muntah darah. Dia hanya tinggal selangkah lagi untuk mengambil jiwa binatang ajaib. Namun, semua usahanya sia-sia saat ini. Dia tahu bahwa Yun Feng masih bersembunyi di suatu tempat, tetapi dia tidak dapat menemukannya. Dan sekarang, menghadapi serangan binatang ajaib dan mempertimbangkan serangan diam-diam Yun Feng, Tuan Tu hanya merasa kepalanya akan meledak. Jika dia tidak bisa keluar, dia hanya bisa bertarung langsung. Namun, bertarung langsung hanya akan menguntungkan Yun Feng. Memikirkan hal ini, Tuan Tu mengertakkan gigi karena marah. Yun Feng yang licik. Di mana tepatnya dia bersembunyi? Mengaum. Tiga kepala ular iblis ganas itu tiba-tiba membuka mulutnya dan tiga lidah tebal dan panjang menyapu langit. Tiga anggota jiwa darah bahkan tidak punya waktu untuk bersiap. Mereka langsung terbungkus dalam lidah dan langsung ditarik ke dalam mulut Moxie, yang menelannya. Mata Tuan Tu memerah. Dia tidak bisa lagi memikirkan situasi saat ini. Moxie sudah bangun. Dia pasti akan melewatkan kesempatan ini. Bahkan jika dia melewatkannya, dia tidak bisa membiarkan orang lain mendapatkan keuntungan apapun. Terutama Yun Feng. Dia pasti bersembunyi di dalam sesuatu dan masih berada di ruang ini. Tuan Tu membuka tangannya dan kekuatan jimat Kaisar Dewa tiba-tiba meledak di saat yang bersamaan. Target kekuatannya bukanlah Moxie itu sendiri, tapi seluruh gua. Ledakan, 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 retakan, menabrak. Kekuatan meledak di dalam gua dan batu-batu beterbangan di dalam gua. Moxie meraung keras. Tubuhnya yang besar segera berdiri dari tanah dan ketiga lidahnya yang ganas mengaum dengan marah. Tuan Tu langsung menutup matanya. Elemen gelap menyebar seperti kabut tebal dan segera memenuhi seluruh ruangan. Dalam beberapa detik, tubuh Lord Tu bersinar dan jubah hitamnya terayun dengan keras, menyapu sesuatu di udara dengan senyuman ganas di wajahnya. Hahaha, apakah kamu bersembunyi di sini? Yun Feng, mari kita lihat bagaimana kamu bisa keluar. Mengaum. Ketiga mulut Moxie terbuka. Tuan Tu mengayunkan jubah hitamnya lagi dan melemparkan benda yang terbungkus dengan akurat, langsung mengirimkannya ke mulut besar Moxie. Bab, Kontes Jiwa 1847, 1. Hahaha. Tuan Tu tertawa terbahak-bahak. Kekuatan jimat Kaisar Dewa lainnya tiba-tiba menghantam penghalang yang diciptakan oleh Moxie dan penghalang itu langsung hancur. Aliran elemen gelap menyapu satu-satunya orang yang tersisa dari jiwa darah. Lord Tu dengan cepat bergegas keluar dan melihat aliran elemen gelap yang tebal dengan cepat keluar dari gua yang akan runtuh. Desir, desir. Setelah bergegas keluar gua, Tuan Tu tiba-tiba membeku di udara. Tanah berguncang hebat dan terus tenggelam. Anggota jiwa darah, yang selamat, tidak bisa menahan nafas dalam-dalam. Hampir saja. Lord Tu melihat ke bawah dari langit dengan ekspresi dingin. Tanah yang terus tenggelam tiba-tiba melebar dan langsung retak. Mengaum. Raungan binatang buas datang, mengguncang langit. Tiga lidah ganas muncul pertama kali.
Hanya ada cahaya brutal di tiga pasang mata binatang itu. Binatang ajaib itu mengepalkan cakarnya yang besar dengan kuat dan seluruh tubuhnya tiba-tiba mundur dari tanah yang terus-menerus runtuh. Ketiga kepala ular raksasa itu membuka mulutnya yang berdarah dan mengeluarkan suara serak yang tidak menyenangkan. Sepasang sayap daging muncul di punggungnya dan langsung terbang ke langit. Suara mendesing. Sayap daging mengepak di udara dan tubuh besar Moxie naik ke langit lagi. Ia berbalik dan mengepakkan sayap dagingnya beberapa kali. Tubuhnya bergerak dengan kecepatan tinggi dan langsung menghilang. Tuanku, apakah kita tidak akan mengejar ketinggalan? Orang dari jiwa darah segera berseru. Tuan Tu hanya mencibir. Mengejarnya. Dengan apa? Orang dari jiwa darah segera terdiam. Lord Tu berdiri di langit tanpa suara dan melihat ke arah menghilangnya Moxie dengan mata hitamnya. Dia sedikit mengernyit. Bahkan jika dia berhasil menyusulnya, dia tidak akan mampu mengalahkan Moxie lagi. Dia hanya bisa menunggu waktu berikutnya dia tertidur. Binatang ajaib tingkat Kaisar Dewa bukanlah sesuatu yang bisa dia tangani. 3 Raja Dewa telah mati dalam waktu singkat. Moxie memang tidak bisa dianggap remeh. Yang lebih menjijikkan lagi adalah Yun Feng. Jika bukan karena dia, Moxie pasti akan dikalahkan kali ini. Memikirkan Yun Feng, wajah Tuan Tu menjadi gelap. Dia mengertakkan giginya begitu keras hingga mengeluarkan suara berderit. Lalu, dia tersenyum aneh. Sebuah wadah yang bisa berubah menjadi sesuatu yang lain. Dia benar-benar memiliki banyak barang bagus. Tu Wei dan yang lainnya mungkin tidak memperhatikannya karena ini. Jika dia tidak memikirkan kemungkinan ini dan tanpa serangan mendadak, akan sangat sulit baginya untuk menyadari keberadaan wadah luar angkasa ini. Dia hanya melakukannya ketika elemen gelap menyaring semuanya selama serangan. Jadi bagaimana jika dia memiliki wadah berdimensi seperti itu? Apalagi yang bisa dia lakukan di Moxie? Jika dia keluar, dia akan mati. Jika dia tidak keluar, dia akan menunggu jiwa darah menyerangnya secara langsung. Setelah Lord Tu tersenyum aneh, dia mengayunkan jubah hitamnya. Ayo pergi. Ketika anggota jiwa darah melihat senyuman sinis di sudut mulut Lord Tu, dia tidak tahu apa sebenarnya yang terjadi yang membuatnya tersenyum. Mereka tidak mendapatkan Moxie dan kehilangan 4 Raja Dewa. Lord Tu bahkan menggunakan 2 jimat Dewa Kaisar. Kali ini, dia tidak mendapatkan keuntungan sama sekali bahkan rugi banyak. Bagaimana dia bisa tetap tersenyum dalam situasi seperti ini? Garis hitam melintas di langit dan menghilang. Tanah yang runtuh juga berhenti dan seluruh tanah ambruk sangat dalam. Ada juga jejak cakar raksasa binatang ajaib di atasnya. Batuan dan tanah berserakan berantakan. Jika mereka tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, tidak ada yang bisa membayangkan situasi seperti apa yang terjadi di sini. Di Istana Naga, Yun Feng tampak agak murung. Dia tidak pernah mengira Tuan Tu akan tiba-tiba mengubah arah serangannya. Sekarang, Yun Feng mengerti bahwa serangannya kali ini sepenuhnya untuk mencari tahu di mana dia berada. Lord Tu menggunakan serangan jimat Dewa Kaisar dan fungsi cakupan cepat dari elemen gelapnya. Dalam debu yang tiba-tiba bergulung tanpa henti, bahkan hal terkecil pun tidak bisa lepas dari persepsinya. Saat itu, Yun Feng tidak menyangka sama sekali. Meskipun dia dengan cepat mengendalikan debu yang dibentuk oleh Istana Naga untuk terus bergulung, benda yang diubahnya berbeda dari debu alami. Begitu saja, setitik debu kecil namun tidak cocok itu dikunci oleh Lord Tu. Dia ditemukan dan kemudian dilemparkan ke dalam perut iblis. Itu benar-benar situasi yang tidak diharapkan Yun Feng. Saat ini, debu yang dibentuk oleh Istana Naga berada di dalam perut iblis. Meski baik-baik saja, dia dan King Chen tidak bisa keluar dengan mudah. Dia pasti bisa menggunakan susunan teleportasi spasial di tingkat keempat Istana Naga, tapi begitu dia diteleportasi, mungkin mustahil baginya untuk menemukan Moxie lagi. Tidak mudah baginya untuk menemukan Moxie, jadi Yun Feng pasti tidak bisa pergi begitu saja. Kakak kedua masih menunggunya. Dia tidak bisa kembali dengan tangan kosong begitu saja. Tante, Yun King Chen melihat Yun Feng mengerutkan kening dan berkata dengan lembut, roh rumput Anhua sudah mati. Apakah tidak apa-apa? Roh rumput Anhua juga dibawa oleh Yun Feng. Sebelum memasuki Istana Naga, Yun Feng dengan cepat meraih roh rumput Anhua di tangannya. Batang roh rumput Anhua dengan cepat layu dan warna putih transparan di sekujur tubuhnya pun memudar dalam sekejap, seolah-olah airnya terkuras dalam sekejap dan nyawanya tidak tersisa sesaat pun. Yun Feng mengerutkan kening. Roh rumput Anhua seperti itu mungkin tidak berguna,
ia pasti hidup. Sepertinya kita hanya bisa menunggu kesempatan berikutnya. Yun Feng mengerahkan kekuatan dengan jarinya. Tubuh roh rumput Anhua yang sudah layu hancur dan berserakan di tanah. Apakah kita benar-benar berada di dalam perut binatang ajaib saat ini? Yun Qingchen bingung. Yun Feng mengangguk. Sangat. Anda mungkin tidak merasakannya dengan jelas, tetapi dunia luar penuh dengan aura Dewa Kaisar Moxi. Sepertinya itu bergerak. Yun Feng tiba-tiba terdiam. Kapan hibernasi singkat Moxi berikutnya akan terjadi? Jika melebihi 3 bulan, apa yang akan terjadi? Tidak mungkin memperkirakan berapa lama sampai dia tidur lagi, Bibi. Yun Qingchen mengerutkan kening dan menatap Yun Feng. Meskipun hanya beberapa hari telah berlalu dalam 3 bulan, kita akan membuang-buang waktu jika dia tidak tidur. Yun Feng menghela nafas. Memang itulah yang terjadi. Waktu sangat berharga baginya. Dia tidak boleh melewatkan 1 detik pun. Memikirkan kakak kedua, yang masih meninggal, Yun Feng merasa sedikit frustrasi dalam pikirannya. Dia tidak sabar menunggu seperti ini. Jika dia tidak mau tidur, kita hanya bisa membiarkannya tidur secara paksa, kata Yun Feng dengan suara rendah. Yun Qingchen tercengang. Dengan paksa, bagaimana kita bisa membiarkannya tidur? Alasan kenapa Moxi perlu sering tidur adalah karena tekanan dari 3 jiwa di dalam tubuhnya. Ketika tekanannya terlalu besar, Moxi perlu tidur. Hibernasi kali ini dihentikan secara paksa. Mungkin vitalitasnya belum pulih banyak. Seharusnya tidak sulit untuk membuatnya tidur lagi. Bab, Kontes Jiwa 1848, 2. Mata Yun Qingchen berbinar. Bibi, maksudmu kita bisa berinisiatif membuatnya lelah. Tapi, apa yang bisa kita lakukan untuk menghabiskan kekuatan jiwanya? Yun Feng terkekeh. Omong-omong, sepertinya kita harus berterima kasih kepada Tuan Tu dari jiwa darah. Jika dia tidak mengirim kita ke dalam tubuh Moxi, kita tidak akan memiliki kemampuan untuk mengkonsumsi kekuatan jiwa Moxi tanpa merusaknya sama sekali. Bibi, maksudmu, dari dalam. Yun Feng mengangguk. Itu benar. Jiwa kita semua ada di dalam tubuh kita. Kami berada di tubuh Moxi sekarang. Kami seperti ikan di air. Yun Feng berdiri setelah mengatakan itu. Aku akan mencari tahu dulu. Qingchen, Ting Dewa di Istana Naga. Yun Qingchen setuju. Ini ada di dalam perut Moxi. Situasi di luar tidak diketahui. Dia akan melakukan apapun yang dikatakan bibinya. Seberkas cahaya menyelimuti tubuh Yun Feng dan langsung menghilang dari dalam Istana Naga. Saat dia keluar dari Istana Naga, Yun Feng juga bersiap. Kekuatan mentalnya segera menyelimuti tubuhnya dan aura kuat dari binatang ajaib muncul tepat di wajahnya. Yang mengejutkan Yun Feng, ia tidak memiliki niat untuk menyerang. Auranya tampak sangat damai dan bahkan sedikit malas. Kemungkinan besar karena dia berada di dalam tubuhnya, Moxi tidak akan waspada. Meski begitu, Yun Feng tidak lengah. Melihat sekeliling, ruang di Moxi sangat luas. Ada lapisan lendir samar di dinding daging, tapi sangat bersih. Tidak ada cairan yang menjijikkan. Yun Feng melayang di udara dan bergerak maju, melewati celah banyak tulang dan beberapa organ. Tubuh binatang ajaib sangat berbeda dengan tubuh manusia. Beberapa strukturnya juga sangat aneh. Yun Feng mencari ke depan dan tiba-tiba melihat beberapa tonjolan di dinding daging di atas kepalanya, saling menopang membentuk ruang kecil. 3 benda tembus pandang berwarna merah yang tampak seperti pita keluar dari ruang kecil dan memasuki tubuh Moxi. Yun Feng melihatnya sebentar dan melompat, keluar dari ruang kecil itu. Ruang kecil itu agak mirip hati manusia. Permukaannya penuh dengan dinding daging dengan pembuluh darah bening di atasnya. Yun Feng bahkan bisa melihat aliran darah dengan jelas. Beberapa potong daging seharusnya ditutup rapat, tetapi saat ini ada beberapa celah. Yun Feng melihat ke dalam dan samar-samar bisa melihat sesuatu, tapi dia tidak bisa melihatnya dengan jelas. Yun Feng memperhatikan dengan penuh perhatian dan tiba-tiba mendengar suara mendesis kecil dari dalam, yang sangat mirip dengan suara ular. Disinilah letak jiwa Moxi. Yun Feng mengangkat alisnya dan menjadi lebih waspada dalam pikirannya. Melihat potongan daging yang masih tertutup di depan matanya, Yun Feng bertanya-tanya bagaimana dia bisa membuka potongan daging ini. Siapa kamu? Tiba-tiba, sebuah suara muda terdengar. Yun Feng kaget. Siapa kamu? Apakah kamu di sini untuk bermain denganku? Suara muda itu kembali berbicara. Yun Feng melihat potongan daging di depannya dengan mata hitamnya. Suara itu datang dari sini,
apa sebenarnya yang ada di dalamnya. Crash! Sebelum Yun Feng menjawab, potongan daging itu perlahan retak. Yun Feng tiba-tiba mundur selangkah dengan kewaspadaan di matanya. Potongan daging itu perlahan pecah di depannya. Mata hitam Yun Feng waspada. Dia hanya melihat sepasang mata sedih menatapnya dengan mata berair. Yun Feng tercengang. Mata ini, sangat sederhana dan mudah. Ia mengedipkan matanya yang berair beberapa kali dan menatap Yun Feng dengan rasa ingin tahu. Dagingnya terus retak. Yun Feng tidak melihat tampilan penuhnya sampai terbuka sepenuhnya. Ini adalah seorang anak dengan sisik ular di pipinya. Meskipun dia dalam wujud manusia, dia penuh dengan perasaan binatang ajaib. Fitur wajahnya juga sangat mengerikan dan jejak binatang ajaib dapat terlihat di mana-mana. Kamu terlihat berbeda dariku. Anak kecil itu berkedip lagi dengan rasa ingin tahu dan berkata sambil tersenyum. Yun Feng tidak tahu harus menjawab apa. Anak kecil itu terkekeh. Matanya murni dan transparan. Kenapa kamu tidak bicara? Apakah kamu belum belajar berbicara? Yun Feng mengangkat sudut mulutnya dengan lembut. Siapa kamu? Anak kecil itu bertepuk tangan gembira saat mendengar apa yang dikatakan Yun Feng. Jadi, kamu bisa bicara. Saya Xiao Qi. Pelipis Yun Feng tiba-tiba berdenyut beberapa kali. Xiao Qi. Salah satunya bernama Xiao Xi, dan yang lainnya bernama Xiao Xi. Namun, mereka masih tertidur dan belum bangun. Kata anak kecil itu dengan polos. Yun Feng segera mengerti bahwa Xiao Xi di depannya adalah jiwa moksi. Yun Feng sedikit terkejut setelah memastikan pikirannya. Ketiga jiwa itu mungkin sangat terpecah. Setiap jiwa memiliki kepribadian yang berbeda. Ketiga jiwa tersebut dapat ditampung dalam satu tubuh, yang menunjukkan bahwa moksi memang sangat mampu mengendalikan jiwa. Siapa namamu? Anak kecil itu memiringkan kepalanya dengan polos dan menatap Yun Feng dengan matanya yang besar dan berair. Yun Feng berkata, namaku Yun Feng. Yun Feng? Yun Feng? Anak kecil itu bergumam pelan. Pada akhirnya, dia melambaikan tangan kecilnya. Nama yang merepotkan. Saya tidak ingin mengingatnya. Apakah kamu di sini untuk bermain denganku? Sepasang tangan kecil seperti ular tiba-tiba meraih tangan Yun Feng. Yun Feng tanpa sadar ingin menarik kembali tangannya, tetapi jari-jari tangan kecil itu tiba-tiba mengepal begitu kuat sehingga Yun Feng tidak bisa menahan tangis kesakitan. Dia sangat kuat. Kamu di sini bukan untuk bermain-main denganku. Suara anak kecil itu tiba-tiba sedikit merendah. Yun Feng terdiam dan merasakan suasana yang tidak biasa muncul dan menyebar dari anak kecil ini. Jika kamu di sini bukan untuk bermain denganku, kamu harus menjadi makananku. Anak kecil itu tiba-tiba mengangkat kepalanya dan mengeluarkan lidah merahnya. Matanya yang awalnya berair, murni dan tanpa cacat juga tiba-tiba berubah warna dan berubah total. Yun Feng tiba-tiba mengepalkan tangannya. Anak kecil itu tercengang. Aku di sini untuk bermain denganmu, kata Yun Feng. Anak kecil itu tertegun sejenak sebelum dia tiba-tiba tersenyum polos. Seperti yang diharapkan, aku juga tidak ingin memakanmu. Keringat dingin muncul di dahi Yun Feng. Dia bukan tandingannya dalam hal kekuatan fisik, dan dia mungkin bukan tandingannya dalam hal kekuatan mental. Untungnya, jiwa aura iblis memiliki sisi naif dan kekanak-kanakan. Ini adalah bagian yang beruntung. Apa yang kita mainkan? Jika kamu tidak membiarkan aku bersenang-senang, aku akan tetap memakanmu. Anak kecil itu terkekeh dan terlihat sangat bahagia. Hati Yun Feng tidak bisa menahan diri untuk tidak tenggelam. Jika kamu bermain terlalu gila, kamu akan lelah. Anak kecil itu terkekeh. Aku akan melakukannya ketika aku lelah. Xiao Xi dan Xiao Qi semuanya melakukan ini. Yun Feng mengangkat alisnya. Jadi itulah masalahnya, bagaimana jika tidak ada yang bermain denganmu? Ini aku kali ini. Bagaimana jika tidak ada yang datang untuk bermain denganmu lain kali? Yun Feng membimbingnya dengan sabar. Xiao Xi terkekeh lagi. Tidak, Xiao Xi dan Xiao Xi biasanya sudah bangun. Kami bertiga bermain bersama, tapi kali ini, mereka tidak bangun. Anak laki-laki itu mengangkat mata hitamnya dan menatap lurus ke arah Yun Feng. Apa yang kita mainkan? Bab, Kontes Jiwa 1849-3. Pelipis Yun Feng kembali berdenyut kencang. Bagaimana biasanya kamu bermain dengan Xiao Xi dan Xiao Xi? Anak kecil itu memiringkan kepalanya dan merenung dengan hati-hati. Dia terkekeh lagi. Kami biasanya memainkan banyak permainan.
Mari kita lihat lidah siapa yang paling panjang. Pelipis Yun Feng berdenyut. Anak kecil itu menjabat tangan Yun Feng. Julurkan lidahmu dengan cepat. Lidah merah keluar dari mulut anak kecil itu. Pelipis Yun Feng tidak bisa menahan diri untuk tidak berdebar lagi ketika dia melihat itu. Bertahanlah dengan cepat. Yun Feng mengerutkan kening. Kamu menang. Lidahmu lebih panjang dari lidahku. Kalau begitu ayo mainkan yang lain. Mari kita lihat siapa yang lehernya paling panjang. Begitu dia mengatakan itu, kepala manusia tiba-tiba berubah dan kepala ular ganas muncul di depan Yun Feng, seperti aura iblis yang satu ukuran lebih kecil dan hanya memiliki satu kepala. Leher ular yang panjang ditutupi sisik. Tawa gembira anak kecil itu terdengar lagi. Datang dan bersainglah denganku. Pelipis Yun Feng berdenyut lagi. Kamu menang. Desir. Leher panjang itu tiba-tiba ditarik dan wujud manusia muncul kembali. Anak kecil itu membuka mulutnya dengan tidak senang. Aku sama sekali tidak senang bermain denganmu. Aku ingin Xiaoxi dan Xiaoxi bermain denganku. Pelipis Yun Feng tiba-tiba berdenyut beberapa kali. Tidak, jika ketiga jiwa itu terbangun, dia tidak akan bisa membiarkan Moxie tidur dalam waktu singkat. Betapa membosankannya bermain denganmu sendirian. Lebih menarik jika ada banyak orang yang bermain dengan Anda. Biasanya ada dua dari mereka yang bermain dengan Anda. Bagaimana kalau aku membiarkan banyak orang bermain denganmu? Yun Feng cepat berkata. Anak kecil itu berkedip dan menatap Yun Feng. Apakah akan lebih menarik jika banyak orang bermain denganku? Yun Feng mengangguk keras dan merasa wajahnya hampir membeku karena tersenyum. Ya, bagaimana kamu tahu jika kamu tidak mencobanya? Baiklah, baiklah. Anak kecil itu segera melepaskan tangan Yun Feng dan bertepuk tangan dengan gembira. Kalau begitu minta mereka keluar secepatnya. Keluar dan bermainlah denganku. Yun Feng mengangkat sudut mulutnya. Tidak ada yang bisa dia lakukan. Beberapa binatang ajaib yang dikontrak dan Yun Qingchen semuanya naik ke atas panggung dan dia menjelaskan secara singkat situasi jiwa Moxie. Yun Qingchen tersenyum canggung. Bibi, dia mungkin tidak bisa. Yun Feng menghela nafas. Apapun yang terjadi, kita harus bermain dengannya dan membiarkan dia bersenang-senang. Sampai dia tertidur karena kelelahan. Beberapa binatang ajaib yang dikontrak semuanya tersenyum kecut. Pada akhirnya, Saudari Hua adalah orang pertama yang berubah pikiran. Dia berjalan sambil tersenyum. Aiya, biarkan aku bermain denganmu. Biar ku beritahu padamu, beberapa binatang ajaib yang dikontrak semuanya pergi berperang. Yun Qingchen juga merilis Little Lei dan Bing Lai miliknya. Setelah dia menjelaskan situasi saat ini, Lei kecil langsung berbalik dan melingkari pergelangan tangan Yun Qingchen, sepertinya dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan. Bing Lai juga ingin menolaknya. Yun Qingchen mengertakkan gigi dan melemparkannya. Seiring berjalannya waktu, ada kegembiraan dan tawa di tubuh Moxie, namun terjadilah pemandangan yang aneh. Seorang anak setengah dewasa sedang berlarian. Beberapa dari mereka mengelilinginya dan membiarkan dia melakukan apapun yang dia inginkan. Anak kecil itu segera naik ke atas kepala Erlei, menjambak rambutnya yang berantakan dan menariknya dengan keras sambil tertawa. Tubuh Erlei bergetar. Itu terlalu menyakitkan. Tuan, dia tidak mengantuk sama sekali. Lan Yi menyeka keringat di dahinya. Mereka telah bermain dengannya siang dan malam selama sebulan penuh. Namun, dia masih sangat energi dan tidak menunjukkan tanda-tanda kelelahan sama sekali. Yun Feng, saya tidak tahan lagi. Erlei meraung. Anak laki-laki kecil, yang menjambak rambutnya dengan keras, tersenyum lebih bahagia. Yun Feng tidak tahan menontonnya lagi. Beberapa binatang ajaib yang dikontraknya disiksa secara menyedihkan oleh Xiaoxi. Xiaoxi sama sekali tidak peduli dengan pengendalian diri saat dia menyerang. Dia sangat kuat. Beberapa binatang ajaib yang dikontraknya sudah disiksa, apalagi Bing Lai yang hanya bisa terus berlari. Bahkan jika kamu tidak tahan, kamu harus melakukannya. Yun Feng mengertakkan giginya. Tidak ada yang bisa dia lakukan. Dia juga merasa cemas dalam pikirannya. Sebulan telah berlalu dan Xiao Qi bahkan tidak berniat untuk tidur sama sekali. Dia semakin bersenang-senang. Masih ada 2 bulan. Dia tidak sabar lagi. Jangan kejar aku. Membantu. Suara Bing Lai terdengar. Dia berlari dalam keadaan menyesal, sementara Xiao Qi mengejarnya dengan gembira. Pengejaran seperti itu terjadi beberapa kali sehari. Dengan kemampuan Moxie, bagaimana mungkin dia tidak bisa mengejar Bing Lai? Terlihat dia benar-benar sedang bermain.
Tuan, saya sudah selesai. Bing Lai meratap. Yun Qingchen menghela nafas ke samping dan menoleh ke samping dengan sedikit enggan. Tuan, kamu tidak bisa melakukan ini padaku. Ratapan Bing Lai masih terdengar. Xiao Qiki mengejarnya dengan gembira dan tersenyum. Yun Feng tiba-tiba mengerutkan kening. Apa yang harus dia lakukan untuk membuatnya tidur? Haruskah dia menjatuhkannya? Xiao Feng, ini tidak bisa dilanjutkan. Yao Yao tidak tega melihat Bing Lai dalam keadaan yang menyedihkan. Yun Feng menghela nafas. Tidak ada yang bisa dia lakukan. Selain itu, dia benar-benar tidak bisa memikirkan cara untuk membuat Moxie tertidur. Jika dia menyerang secara paksa, kemungkinan besar akan membangunkan dua jiwa lainnya yang tertidur. Pada saat itu akan sangat merepotkan. Mereka bahkan tidak bisa menghadapi salah satu dari mereka, apalagi ketika mereka bertiga bangun. Desir, Bing Lai berbalik dan langsung melompat ke belakang Yun Feng. Bang! Xiao Qiki, yang mengejar di belakang, mengerahkan kekuatannya dan menabrak pelukan Yun Feng. Yun Feng hampir terlempar olehnya. Dia akhirnya menstabilkan tubuhnya. Yun Feng tiba-tiba merasakan hawa dingin di pelukannya. Ada sesuatu yang bagus untukmu. Mata Xiao Qiki berbinar saat dia tiba-tiba mengulurkan tangannya ke dada Yun Feng. Yun Feng kaget. Dia ingin menghentikannya, tapi sudah terlambat. Rasa dingin mengikuti tangan kecil Xiao Qiki langsung ke tubuh Yun Feng. Menguasai. Beberapa binatang ajaib yang dikontrak semuanya berseru. Yun Feng melambaikan tangannya, meminta mereka untuk tidak mendekat. Dia menahan napas dan fokus. Yun Feng tahu bahwa dia sedang bermain. Dia tidak serius. Dia hanya mengujinya seperti anak kecil yang penasaran. Xiao Qiki, cepat keluarkan tanganmu, kata Yun Feng dengan suara rendah. Anak kecil itu terkekeh. Tunggu. Saya sedang mencari sesuatu yang menyenangkan. Perasaan dingin menyebar dari tubuh Yun Feng. Dia jelas bisa merasakan tangan kecil yang dingin di jiwanya. Perasaan tersembunyi itu keluar dari tangannya. Dia terus menjelajah dengan antisipasi di wajahnya. Mengapa ada pintu? Yun Feng kaget. Tidak, dia hendak menarik tangan kecil Xiao Qiki dengan paksa, tapi perasaan lembab dan dingin tiba-tiba menyelimuti lehernya. Itu adalah lidah merah panjang di mulut Xiao Qiki. Bab, Kontes Jiwa 1854. Jangan bergerak, atau aku tidak akan bahagia. Dia mengedipkan matanya yang berair dan mengerahkan kekuatan dengan tangan kecilnya, langsung mendorong pintu yang bersentuhan dengannya secara tiba-tiba. Yun Feng hanya merasakan kilatan cahaya di depan matanya, diikuti kegelapan. Seluruh kesadarannya ditarik secara paksa dan dia benar-benar jatuh ke dalam kegelapan. Kenapa tidak ada apa-apa? Xiao Qiki menyelidiki lebih jauh dengan tangan kecilnya dan tidak menemukan apapun yang menarik minatnya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menarik kembali lidahnya yang panjang dan cemberut. Saya tidak mempercayainya. Kamu pasti mempunyai sesuatu yang bagus untukmu. Xiao Qiki terus menjelajah, tetapi dia tidak menyadari bahwa Yun Feng, yang dia jelajahi saat ini, telah berubah. Mata hitamnya seketika berubah menjadi merah, hingga aura di sekelilingnya pun berubah dalam sekejap. Mengapa saya merasa ada yang tidak beres? Xiao Qiki berkata dengan suara rendah sambil perlahan mengangkat wajah kecilnya. Yun Feng sedang menatapnya dengan mata merah darah. Kekejaman dan niat membunuh yang muncul di matanya begitu jelas. Ark. Mata Xiao Xi basah. Dia tiba-tiba menarik tangan kecilnya dan segera meninggalkan sisi Yun Feng. Dia berlari ke tempat di mana dia awalnya tinggal dengan kecepatan yang sangat tinggi dan seluruh tubuhnya gemetar. Yun Feng berdiri perlahan dan berjalan menuju Xiao Qiki selangkah demi selangkah. Saat Yun Feng semakin dekat, tubuh Xiao Qiki bergetar semakin hebat. Jangan datang, Bu Ho, jangan datang. Xiao Feng, Yao Yao mengerutkan kening dan hendak berjalan mendekat, tapi Lan Yi menariknya kembali dengan paksa. Itu bukan guru. Lihatlah mata itu. Itu adalah mata merah di tubuh guru. Yao Yao tercengang. Mata merah menduduki tubuh Xiao Feng Feng. Lan Yi mendongak dan melihat ke arah binatang ajaib lainnya. Beberapa binatang ajaib yang dikontrak semuanya memiliki kekhawatiran yang sama dalam pikiran mereka. Yun Qingchen juga mengerutkan kening. Itu bukan bibinya. Itu adalah jiwa yang benar-benar asing. Jangan datang, tubuh kecil Xiao Qiki sudah meringkuk dan gemetar. Yun Feng,
melihatnya dengan mata merah dan sedikit keserakahan muncul samar-samar. Itulah keinginan untuk menelannya. Kamu tidak bisa menyentuhnya, Lan Yi berkata dengan keras. Yun Feng berbalik. Lan Yi mengerutkan kening. Guru membutuhkan jiwanya. Guru membutuhkan kepala Moxie untuk menyelamatkan kakak kedua. Apa hubungannya denganku? Siapapun yang ingin dia selamatkan. Suara serak terdengar lagi. Yun Feng berbalik dan menatap Xiao Xi. Saya tidak akan melewatkan makanan lezat seperti itu. Aku tidak akan membiarkanmu berhasil. Sebuah suara datang. Yun Qingchen melintas di depan Xiao Qi dan menatap Yun Feng di depannya dengan mata hitamnya. Tidak peduli siapa kamu, segera tinggalkan tubuh bibiku. Yun Feng mengangkat alisnya. Mata merah darahnya penuh dengan penghinaan. Dia melambaikan tangannya dan kekuatan tak terlihat tiba-tiba menghantam Yun Qingchen. Yun Qingchen bahkan tidak bisa mengelak dan langsung terlempar, terjatuh dengan keras ke dinding daging. Desir, desir, desir. Beberapa binatang ajaib yang dikontrak Yun Feng semuanya bergegas mendekat. Lan Yi mengerutkan kening. Mata merah, kamu masih harus tinggal di tubuh guru sekarang. Jika Anda menelan jiwa Moxie, guru pasti tidak akan memberi Anda kebebasan lagi setelah mengetahuinya. Dia akan memenjarakanmu di dalam tubuhnya selamanya. Yun Feng tertawa terbahak-bahak saat kilatan cahaya melintas di mata merah darahnya. Setelah menelan jiwa binatang buas ini, aku akan selangkah lebih dekat untuk melepaskan diri dari kendalinya. Saat itu, aku tidak membutuhkannya dan aku akan bebas. Ekspresi dari beberapa binatang ajaib yang dikontrak segera berubah. Yun Feng tertawa terbahak-bahak lagi. Kamu ingin menyerang. Beraninya kamu menyerang tubuh ini. Kamu harus tahu bahwa meskipun itu aku di dalam, ini tetaplah tubuh Yun Feng. Tercela, api kecil tiba-tiba meraung. Beberapa binatang ajaib yang dikontrak semuanya sangat tertekan. Mereka pasti tidak bisa menyerang Yun Feng. Bahkan jika mata merah menduduki tubuh Yun Feng, mereka tidak akan melukai tubuh tuannya. Yun Qingchen, yang dikirim terbang, berdiri dan menyeka darah di sudut mulutnya. Dia menyipitkan matanya dan menatap Yun Feng. Itu benar. Tidak peduli apa, dia dan binatang ajaib yang dikontrak bibinya tidak akan menyerangnya. Namun, Lei kecil. Yun Qingchen bergumam. Tubuh yang melingkari pergelangan tangannya perlahan bergerak dan warna ungu samar melekat di sekitarnya. Yun Qingchen mengerutkan bibirnya. Lihat targetnya dan bawa Xiao Qi ke sini. Little Lei mengangguk dan tubuhnya tiba-tiba melintas dan menghilang. Rasa dingin muncul di mata Yun Qingchen. Dia tidak bisa menyakiti bibinya, yang berarti dia harus melindungi jiwa aura iblis sampai bibinya bangun. Bab Cerita Sampingan 1851. Saudara Lan Yi. Teriakan menawan gadis itu terdengar. Kilatan dingin tiba-tiba melintas di mata hitam pemuda yang sedang berjongkok di depan semak bunga. Dia perlahan berdiri. Fitur wajahnya yang sangat serasi tertutup lapisan es saat ini. Bunga indah yang dipetiknya hancur dalam sekejap. Melihat bunga halus yang telah hancur di tangannya, pemuda itu perlahan mengerutkan kening dan memperhatikan dengan penuh perhatian hingga sesosok tubuh berlari ke arahnya dengan gembira. Saudara Lan Yi. Gadis itu tersipu dan berseru, berharap pemuda di depannya bisa menanggapinya. Namun, pemuda itu hanya memandangi bunga di tangannya dengan penuh perhatian dan tidak mempedulikannya sama sekali. Melihat pemuda itu begitu fokus, gadis itu menoleh dan berpikir sejenak, seolah dia telah menemukan solusi yang baik. Dia segera membungkuk dan mencari bunga itu sebentar. Ah, itu kamu. Gadis itu menarik bunga itu dengan keras dengan tangannya yang indah dan sekuntum bunga pun dicabut. Saudara Lan Yi, ini. Gadis itu mengambil bunga itu seolah sedang mempersembahkan harta karun dengan senyuman manis di wajahnya. Bunga itu sudah tidak berguna. Aku memilihkan ini untukmu, Saudara Lan Yi. Sangat indah. Pemuda itu akhirnya mendongak dan menatap bunga di tangan gadis itu dengan acuh tak acuh dengan mata hitamnya yang menawan. Pemuda itu tidak berkata apa-apa. Melihat pemuda itu sepertinya tidak menyukainya, gadis itu bertanya, Kakak Lan Yi, jangan sedih ya. Aku akan memberimu apapun yang kamu suka. Rasa dingin di mata pemuda itu menjadi lebih dalam. Kamu akan melakukan apapun yang aku suka. Gadis itu mengangguk putus asa. Itu benar, saya akan melakukan apapun yang diminta oleh Saudara Lan Yi. Pemuda itu perlahan mengerutkan bibirnya. Gadis itu pun tersenyum bahagia saat melihatnya tersenyum. Aku suka kalau kamu tersesat. Gadis itu tercengang. Saudara Lan Yi,
Apa yang kamu katakan? Pria muda itu meliriknya dengan frustrasi. Enyah, aku tidak ingin melihatmu. Wajah gadis itu langsung memerah. Kemudian, air mata mengalir dari matanya dan dia menangis seperti wanita cantik yang menangis. Saudara Lanyi, gadis itu menangis sambil mengulurkan tangan dan ingin menarik lengan baju pemuda itu. Pria muda itu mundur selangkah dengan jijik, tetapi rasa dingin di matanya tidak berkurang. Enyah, gadis itu benar-benar tidak tahan lagi. Dengan air mata dan ingus di seluruh wajahnya, dia pergi, betapapun enggannya. Ketika tangisan menjengkelkan itu akhirnya berhenti, rasa jijik di mata pemuda itu akhirnya sedikit berkurang. Apa sebenarnya yang ayah pikirkan? Meskipun orang bodoh yang dilanda cinta itu memiliki dasar yang baik, Anda tidak harus membiarkan dia datang ke keluarga utama. Dia membuatku sakit kepala setiap hari. Pemuda itu memandangi semak bunga yang disentuh gadis itu saat itu dan berbalik dengan frustrasi. Dia membalik tangannya dan aliran elemen hitam pekat langsung keluar dari tubuhnya. Semak bunga langsung layu, tidak menyisakan satu bunga pun tanpa cedera. Tuan muda, Tuan meminta Anda untuk tidak menggunakan terlalu banyak elemen gelap, kalau tidak. Diam, pria muda itu berteriak sambil melihat tangannya sambil berpikir. Kemudian, dia mengeluarkan liontin giok di lehernya dan melihatnya lama sekali. Ayahnya mengatakan apa yang tersegel di liontin giok ini. Ayahnya juga mengatakan bahwa ada liontin giok lain yang bukan milik keluarga Naxi. Kesou, menurutmu siapa yang akan mendapatkan bidak hitam itu? Apakah mereka hanya orang biasa? Pemuda itu bertanya dengan keras. Bayangan hitam tiba-tiba muncul di udara dan mendarat di samping pemuda itu. Dia menurunkan tubuhnya dan menjawab dengan hormat, Tuan muda, sungguh disayangkan jika mereka benar-benar orang biasa. Kamu benar. Saya ingin tahu apakah saya akan bertemu dengan liontin giok hitam ini dan pemiliknya. Benar, apakah ayah masih sibuk dengan hal-hal itu? Tuan muda, saya tidak tahu. Pemuda itu memasang kembali liontin giok putih itu dan mengangkat bibir tipisnya. Garis keturunan kuno dari 4 keluarga, pemanggil, keluarga Yun. Tuan muda tertarik dengan keluarga Yun. Pemuda itu terkekeh. Tentu saja saya tertarik. Meskipun garis keturunan dari 4 keluarga sangat unik, mereka tidak dapat dibandingkan dengan garis keturunan pemanggil dari keluarga Yun. Setelah garis keturunan seperti itu benar-benar terbangun, saya khawatir keempat keluarga tersebut tidak akan setenar itu di dunia ini. Sayangnya, mereka menolaknya. Keluarga Yun diperkirakan akan menolak. Tuan muda, Anda tidak perlu merasa menyesal. Pemuda itu melirik orang yang berlutut di tanah dan mengerutkan bibirnya dengan dingin. Apakah menurut Anda penurunan adalah hasil akhir? Apakah Anda meremehkan kekuatan garis keturunan dari 4 keluarga dengan meremehkan keluarga Yun seperti ini? Aku tidak bermaksud begitu. Saya salah. Tolong hukum saya, Tuan muda. Lupakan, kata pemuda itu. Memikirkan seseorang tertentu, mau tak mau dia merasa lebih frustrasi. Berapa lama orang bodoh yang dilanda cinta itu akan tinggal di sini? Apakah yang Anda bicarakan tentang, Nona Yulian, Tuan muda? Siapa lagi selain orang bodoh yang dilanda cinta itu? Dia hanya tahu bagaimana menggangguku sepanjang hari. Aku akan mati karena frustrasi. Nona Yulian dibawa ke keluarga utama oleh tuannya sendiri. Saya kira, kemungkinan dia pergi sangat rendah. Pemuda itu tiba-tiba terdiam, tapi wajahnya sangat muram. Jadi, aku harus menanggung pelecehan dari orang bodoh yang dilanda cinta ini. Orang yang berlutut di tanah terdiam beberapa saat dan tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata, sebenarnya, Tuan muda, Anda dapat mencoba untuk menyukainya. Aku lebih suka laki-laki daripada orang bodoh yang dilanda cinta ini. Tuan muda, Nona Yulian tidak seburuk yang Anda kira. Pemuda itu melambaikan tangannya dengan frustrasi. Anda tidak perlu mengatakan apapun lagi. Kamu bisa menghilang. Pemuda itu berbalik dan pergi setelah mengatakan itu. Kesou, yang sedang berlutut di tanah, mau tidak mau menggelengkan kepalanya karena sakit kepala saat dia melihat tuan kecilnya. Apakah ada wanita di dunia ini yang disukai tuan muda? Mungkin, dia belum dilahirkan. Beberapa tahun berlalu dalam sekejap mata. Pemuda itu menjadi semakin tinggi, dan tubuhnya menjadi semakin menawan. Pelecehan Yulian yang tergila-gila masih belum berhenti. Meskipun semua orang di keluarga Naxi dapat melihat bahwa tuan muda mereka kemungkinan besar sedang berjalan di jalan yang tidak dapat kembali lagi,
nona muda Yulian ini tetap mengejarnya dengan tegas. Pada akhirnya, banyak orang di keluarga Naxi tidak tahan lagi dan meminta pemimpin keluarga Naxi untuk maju dan memberitahu tuan muda yang tergila-gila ini untuk menjauh dari tuan muda mereka. Baru pada saat itulah pemimpin keluarga Naxi menyadari situasi seperti apa yang terpaksa dialami putranya. Orang tua, hanya ada dua jalan di depanmu. Itu tergantung pada jalan mana yang Anda ingin saya ambil. Pemimpin keluarga Naxi memandang putranya, yang jenis kelaminnya sulit dibedakan, sambil tersenyum masam. Pada akhirnya, dia menghela nafas tanpa daya. Melakukan apapun yang Anda inginkan. Keesokan harinya, tuan muda dari keluarga Naxi diam-diam menghilang dari keluarga. Yulian menangis dan berteriak untuk meninggalkan klan, tetapi tidak berhasil. Dia sedih untuk waktu yang lama. Namun, semua orang di keluarga Naxi diam-diam merasa lega selama periode waktu ini. Adalah baik baginya untuk pergi. Itu lebih baik daripada direcoki oleh orang bodoh yang dilanda cinta ini. Jika tuan muda keluarga Naxi sangat menyukai laki-laki, masa depan keluarga Naxi akan hancur. Bab Cerita Sampingan 1852. Keluarga Yun, sejak pemuda itu meninggalkan keluarga, dia terus membicarakan keluarga ini dari waktu ke waktu. Pemuda itu tidak tahu kenapa dia begitu terobsesi dengan keluarga Yun. Dia jauh lebih penasaran tentang keluarga Yun daripada orang lain, jadi dia berhenti di benua timur, Kekaisaran Karan, dan akhirnya sekolah sihir masang. Daripada membiarkan wanita lain mengganggunya seperti orang bodoh yang dilanda cinta, lebih baik menjadi seorang wanita dan menyelamatkan semua masalah. Sejak dia masuk sekolah sihir masang, pemuda itu tidak pernah menganggap serius siapapun. Tidak peduli betapa hebatnya para jenius itu, mereka biasa saja di mata pemuda itu. Kekuatan garis keturunan Naxi di tubuhnya membuat pemuda itu mengetahui apa kekuatan sebenarnya. Itu jauh dari apa yang bisa dipahami oleh anak-anak ini, yang hanya tahu cara bertarung untuk posisi pertama. Pemuda itu lambat laun menjadi monster di mata para siswa. Tidak ada yang berani dekat dengannya dan tidak ada yang berani tinggal sekamar dengannya. Ruangan tempat dia berada menjadi mimpi buruk semua orang. Hingga suatu hari, pemuda itu sedang berbaring di batang pohon di belakang gunung sekolah sihir masang dengan santai dan sedang merencanakan apakah dia harus bermain dengan dua binatang di luar ketika dia mendengar percakapan yang langsung menarik perhatiannya. Feng juga akan datang ke masang. Bagus sekali, pemuda itu menunduk dan mengenali orang yang berbicara. Dia juga sangat tertarik pada Yun Seng saat itu, tapi hasilnya terlalu mengecewakan. Keluarga Yun, apakah benar-benar akan menurun? Namun, Feng yang dia bicarakan, seharusnya adalah anak lain dari keluarga Yun, bukan? Mata hitam pemuda itu tiba-tiba bersinar dan dia menajamkan telinganya untuk mendengarkan. Sayangnya, sebagai kakaknya, saya terlalu mengecewakan, Feng ada di sini. Apakah dia akan terlibat juga? Setelah mengatakan itu, Yun Seng tersenyum kecut dan mengangkat kepalanya. Pemuda itu segera menutup ruang itu. Melihat senyum pahit Yun Seng, dia pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Pemuda itu duduk di batang pohon dan berbisik, Feng, apakah namanya Yun Feng? Beberapa hari berikutnya terasa seperti kutukan. Nama Yun Feng melekat di benak pemuda itu dan akan muncul dari waktu ke waktu. Sesekali, hal itu terlintas di benaknya. Yun Feng, Yun Feng. Tuan, apa yang Anda gumamkan? Suara kasar itu tiba-tiba membangunkan pemuda itu. Dia segera menebas dengan tangannya dan mendengar dua ratapan. Aduh, Tuan, bersikaplah lembut. Pemuda itu bangkit dan menepuk-nepuk pakaiannya dengan lembut menggunakan tangannya. Awasi seseorang bernama Yun Feng. Jika orang ini datang ke sini, segera beritahu saya. Kedua binatang ajaib itu sedikit tercengang dan tidak begitu mengerti apa yang dimaksud pemuda itu. Saudaraku, apakah Yun Feng ini menyinggung perasaannya? Bagaimana saya tahu? Jika dia benar-benar menyinggung tuan ini, Yun Feng akan mendapat masalah. Karena kamu sudah bilang begitu, kami hanya bisa mengawasi. Kita tidak boleh melewatkannya. Saudaraku, aku selalu ingin bertanya, apakah dia laki-laki atau perempuan? Bang! Sebuah pukulan berat mendarat. Jika kamu ingin hidup, tutup mulutmu rapat-rapat. Mengerti? Dalam beberapa hari berikutnya, pemuda itu tampak agak malas. Dari waktu ke waktu, dia akan duduk di pohon tinggi di belakang gunung dan mendengarkan suara angin dan kicauan burung sesekali. Dari waktu ke waktu,
dia akan menyebut nama yang sama, Yun Feng. Hingga hari itu, ekspresi malas pemuda itu hilang. Kegembiraan melintas di mata hitamnya. Dia tidak tahu kenapa dia begitu bahagia. Dia hanya merasakan darah di tubuhnya mendidih. Yun Feng, kamu akhirnya sampai di sini. Setelah menggunakan sedikit trik, pemuda itu memikirkan tentang pertemuan yang akan dia adakan. Bibir tipisnya perlahan melengkung dan dia menunggu dengan tenang untuk waktu yang lama. Akhirnya terdengar ketukan di pintu. Masuk. Bibir tipis pemuda itu melengkung di kegelapan. Dia tidak tahu mengapa dia begitu cemas di lubuk hatinya. Pintu terbuka. Kamu adalah Yun Feng. Pemuda itu mendongak dan sedikit terkejut saat melihat sosok yang berdiri di depan pintu. Saya Yun Feng. Gadis yang berdiri di depan pintu menjawab dengan acuh tak acuh. Pemuda itu mengangkat tangannya dengan senyuman di sudut mulutnya. Ayo bertarung dulu. Melihat ekspresi kaget gadis itu, mata pemuda itu penuh dengan senyuman di lubuk hatinya. Dia akhirnya tahu kenapa dia begitu gelisah di lubuk hatinya. Jangan ganggu aku, gumaman centil keluar dari mulut wanita yang belum sepenuhnya terbangun di atas ranjang. Dia menggerakkan kepalanya sedikit dan berusaha menghindari rasa gatal yang membuatnya tidak bisa tidur nyenyak. Ekspresi malasnya seperti anak kucing akhirnya membuat pria itu tertawa terbahak-bahak. Saat tawa itu keluar, nafas segar mendekat dan dia mencium kening wanita itu perlahan. Dia menekan pipi lembutnya dengan lembut dengan jari-jarinya yang ramping dan hanya ada kehangatan di mata hitamnya. Kenapa kamu mengantuk sekali? Ada senyuman di bibir tipis pria itu. Di bawah sinar matahari pagi, tubuh pria tersebut mengusung keindahan yang tak terlukiskan, terutama garis-garis terbuka di bagian atas tubuhnya yang membuatnya semakin terlihat sempurna. Meskipun dia terlihat agak kurus, dia tidak menunjukkan kelemahan sama sekali. Keanggunannya mengusung postur maskulin yang seharusnya dimiliki seorang pria. Suatu hal yang kontradiktif, namun sangat harmonis. Jangan berisik, wanita itu bergumam sambil berbalik dengan punggung menghadap ke arahnya. Pria itu terkekeh dan menopang tubuh bagian atasnya untuk menonton dengan terpesona. Dia dengan lembut meraih salah satu sudut spray dengan jarinya dan perlahan menariknya ke bawah. Sedikit demi sedikit, bahu mulus dan telanjang wanita itu terlihat dengan kilau samar seperti mutiara. Pria itu terpesona. Dia menundukkan kepalanya dan menempelkan bibir tipisnya ke bibir wanita itu, menciumnya dengan lembut seperti hujan. Sudut mulut wanita itu sedikit melengkung ke atas dengan sedikit kebahagiaan. Dengan serius, melihat wanita tersebut masih belum berniat untuk bangun, pria tersebut tidak mengganggunya lagi. Dia dengan lembut mengangkat selimut dan turun dari tempat tidur, mengenakan pakaian di samping tempat tidur dengan santai. Dia dengan lembut membuka pintu dan udara segar masuk ke wajahnya, bahkan membawa sedikit aroma bunga. Ayah! Sebuah suara muda terdengar. Kemudian, sesosok tubuh kecil menerkamnya. Pria itu terkekeh dan dengan cepat membuka tangannya untuk menangkap si kecil dengan mantap. Si kecil terkikik. Rambut hitam pendeknya berkibar-kibar dan mata hitam besarnya tertuju pada wajahnya yang indah. Meskipun ia laki-laki, fitur wajahnya sepenuhnya mewarisi kedua orang tuanya. Dia sangat cantik. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa dia adalah seorang perempuan. Di mana ibuku? Kenapa dia tidak bangun? Pria itu melihat ke dalam ruangan dengan kepala kecilnya. Dia terkekeh dan mengangkat anak kecil itu ke dalam pelukannya. Lalu, dia meletakkan anak itu di bahunya. Dia masih tidur. Anda tidak diperbolehkan membuat keributan. Bab Cerita Sampingan 1853. Apa? Anak kecil itu cemberut karena sedih. Dia menjambak rambut hitam pendek pria itu dengan tangan kecilnya dan merentangkan kakinya, menaiki tubuh pria itu. Pukul berapa sekarang? Sudah waktunya ibuku bangun. Nak, bagaimana ibumu bisa dibandingkan denganmu? Anda tidak membiarkan orang beristirahat dengan tenang setiap pagi. Pria itu mengangkat sudut mulutnya tanpa daya. Anak laki-laki kecil yang duduk di bahunya tertawa terbahak-bahak dan menarik rambut di tangannya tanpa ragu-ragu. Ayah, karena ibu sudah tidur, kenapa ayah tidak menemaniku? Pria itu menggelengkan kepalanya tanpa daya. Kamu benar-benar nakal. Dia memegang erat anak kecil itu di bahunya dengan kedua tangannya. Kaki pria itu tiba-tiba terangkat ke udara dan anak kecil itu membuka mulutnya lebar-lebar. Wah, ayah, terbang lebih tinggi. Keduanya segera menghilang ke langit. Tawa tak berdaya dan penuh kasih dari pria itu serta suara gembira anak kecil itu terdengar samar dari langit, bergema di lembah kecil ini. Saat ini,
30 tahun telah berlalu sejak pertempuran itu. Semuanya damai. Sinar matahari semakin banyak meresap ke dalam. Wanita di atas ranjang itu akhirnya menggerakkan tubuhnya dan perlahan membuka mata hitamnya. Sinar matahari yang lembut menyinari, membuatnya memejamkan mata lagi. Dia mengulurkan tangannya ke samping dan melihat pria itu sudah pergi. Sambil terkekeh, wanita itu mengusap matanya. Dia seharusnya sudah bangun sekarang. Fiuh, wanita itu menarik napas dalam-dalam dan meregangkan tubuhnya. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan hidup seperti orang biasa. Meskipun dia telah hidup seperti orang biasa selama bertahun-tahun, dia masih belum terbiasa. Wanita itu mengerutkan bibirnya dan mengangkat tempat tidur. Hal pertama yang dilihatnya adalah tanda merah di dadanya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tersipu. Memikirkan kejadian tadi malam, pipinya semakin memerah. Dia segera mengenakan pakaiannya dan membuka pintu. Udara segar mengalir deras dan dua sosok, satu besar dan satu kecil, perlahan berjalan mendekat. Ibu, pria kecil yang duduk di bahu pria itu memutar tubuhnya dan hendak turun ketika dia melihat wanita itu. Mata hitam wanita itu tersenyum saat dia sedikit mengulurkan tangannya. Si kecil memutar dengan lebih gembira. Pria itu hanya bisa menggendong si kecil tanpa daya saat melihat ini. Begitu dia mendarat, lelaki kecil itu berlari ke arah wanita itu. Ibu, ibu, suara lembut itu membawa urgensi dan hasrat. Hati wanita itu sudah luluh setelah mendengar itu. Dia menggendong anak laki-laki kecil yang melompat ke pelukannya. Anak laki-laki kecil itu mengulurkan tangannya dan melingkarkannya di leher wanita itu dengan puas, dan meringkuk dalam pelukan hangat wanita itu. Wajah kecilnya hanya dipenuhi kepuasan. Pelukan ibunya adalah yang terbaik. Nak, cukup sudah. Meski pria itu memarahinya, ada senyuman di wajahnya. Anak laki-laki kecil itu mendongak dan meliriknya, memeluk wanita itu lebih erat lagi. Mustahil. Lanyi, dia baru berumur 3 tahun, wanita itu tersenyum tak berdaya dan menggendong anak laki-laki itu. Pria itu tersenyum. Feng Feng, anak ini sama sekali tidak terlihat seperti anak berusia 3 tahun. Keluarga beranggotakan 3 orang ini tidak lain adalah Yun Feng, Kulanyi dan kristal cinta mereka, satu-satunya putra mereka yang berharga. Ibu, ayah cemburu. Anak itu terkekeh ketika jejak kedewasaan muncul di wajah mudanya dari waktu ke waktu. Yun Feng sedikit terkejut. Dia baru berusia 3 tahun. Tahukah dia apa itu cemburu? Kulanyi mengulurkan tangan dan menepuk kepala putranya dengan lembut. Anak itu menjulurkan lidahnya dan memeluk Yun Feng lebih erat lagi, seolah sedang berdemonstrasi. Kulanyi tersenyum dan menciumnya dengan lembut. Pipi Yun Feng sedikit merah. Mata hitam Kulanyi menjadi sedikit gelap saat melihat itu. Sudah berapa tahun, mereka telah berhubungan intim berkali-kali. Dia masih sangat pemalu sehingga dia tidak bisa menurunkannya. Ayah, anak itu mengulurkan tangan kecilnya yang gemuk dan menghalangi pandangan Kulanyi. Kulanyi mengangkat alisnya yang tampan dan tidak tahan lagi. Dia membawa anak itu menjauh dari pelukan Yun Feng, meletakkannya di bahunya. Anak ini sepertinya sengaja sangat suka menempel pada ibunya. Dia sudah belajar mencuri dia dari ayahnya di usia muda. Yun Feng tersenyum. Kulanyi meliriknya. Mu Xiaojin lagi. Apakah kamu tidak akan melihatnya? Benar-benar, ada kejutan yang tak terlukiskan di wajah Yun Feng. Kulanyi mengangguk sambil tersenyum dan menatap perut Yun Feng dengan santai, seolah sedang memikirkan sesuatu. Paman punya anak lagi. Si kecil di bahunya juga tampak terkejut. Haha, bagus sekali. Yun Feng terkekeh. Kita harus pergi dan melihatnya. Kehidupan kecil lainnya telah lahir di keluarga Yun. Aku sudah lama tidak bertemu saudara laki-laki dan ayahku. Kulanyi mengangguk. Si kecil di bahunya mengangkat tangan kecilnya dengan penuh semangat dan menggambar lingkaran di udara. Ayo kita pergi menemui paman. Ayo pergi. Keluarga Yun telah mencapai puncak yang tidak dapat dicapai di dunia manusia saat ini. Status mereka tentu berbeda, terutama sikap heroik Yun Feng dalam pertempuran. Itu terpatri dalam benak setiap orang dan tidak dapat dilupakan. Setiap kali nama Yun Feng disebutkan, hati semua orang akan memanas. Kedatangan Yun Feng membuat seluruh keluarga Yun sangat bahagia. Setelah pertempuran itu, dia dan Kulanyi pergi. Ini adalah pertama kalinya dia kembali ke rumah. Tentu saja keluarga Yun tahu tentang anak mereka. Meskipun usianya baru 3 tahun, ia sangat berbakat. Seluruh keluarga Yun sudah bangga padanya. Yun Feng,
Kamu di sini. Yun Xiang menyambutnya dengan gembira. Melihat anak di bahu Kulanyi, dia tertawa. Nak, kamu di sini juga. Ya, Bibi Xiang. Anak itu terkekeh dan tersenyum pada Yun Xiang dengan sopan. Bibi Feng. Sebuah suara memanggil. Yun Feng mendongak. Ling Yu sudah dewasa. Meski usianya masih belum terlihat seperti 20 tahun, gadis kecil ini sudah cukup dewasa saat ini, namun dia masih belum mau menikah. Ada banyak laki-laki yang mengejarnya, tapi Ling Yu selalu acuh tak acuh. Ling Yu, lumayan. Yun Feng mengangguk sambil tersenyum. Ling Yu hanya bisa tersipu setelah dipuji. Dia sangat bahagia dalam pikirannya. Saat ini, seluruh keluarga Yun dan bahkan dunia manusia menganggap Bibi Feng sebagai legenda. Jika Bibi Feng terus aktif, dia pasti akan semakin mempesona. Dipuji oleh Yun Feng adalah semacam pujian bagi Ling Yu. Ayo pergi dan temui Xiao Jin. Yun Xiang memegang tangan Yun Feng dan berjalan masuk. Kemudian, dia memikirkan sesuatu dan kembali menatap Kulanyi. Ling Yu, temukan bayi idiot. Ling Yu menghela nafas tanpa daya. Ibu, bisakah kita mengganti nama panggilan ayahku? Mengapa? Menurutku itu cukup bagus. Yun Feng, ayo pergi. Yun Xiang tersenyum sepenuh hati dan berjalan masuk bersama Yun Feng. Ling Yu berdiri di sana dan menghela nafas lagi. Ayahnya yang malang. Apakah dia tidak akan pernah bisa menghilangkan gelar bodoh selama sisa hidupnya?